Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kapurwati meracuni para pangeran putra Ratu Silawati. Para prajurit berkata, "Apa yang terjadi, pangeran? Seseorang tolong beritahu dokter kerajaan secepatnya." Raja dan menteri tiba di sana dan melihat keadaan para pangeran yang sedang sekarat. Kapurwati berpura-pura sedih dan menangis sambil berkata, "Apa yang terjadi? Anak-anakku, anak-anakku, para pangeran. Kalian semua tidak bisa meninggalkanku dan pergi seperti ini. Kakak, ketika dia akan mengetahuinya, lalu bagaimana dia akan menahan dirinya dari kesedihan? Tapi apa yang bisa aku lakukan? Dia harus diberitahu." Kapurwati kemudian pergi untuk menemui Ratu Silawati. Saat itu Silawati sedang melakukan puasa Jiwit Putrika di depan arca Prabu Srihari Narayan. Kapurwati sampai di sana dan berkata, "Kakak, anakmu, anak-anakmu tidak ada lagi." Silawati masih tetap fokus bermeditasi, tapi air matanya menetes mendengar perkataan Kapurwati. Silawati terus berdoa kepada Prabu Srihari Narayan dan Kapurwati berkata, "Kakak, apakah kamu tidak mendengarkanku? Masa depan kerajaan kita. Keempat pangeran telah meninggalkan kita, mereka telah mati." Garuda berkata, "Tapi ayah, Permaisuri Silwati tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa ada kekejaman seperti itu?" Rashikashyapa berkata, "Seperti kamu, pertanyaan ini muncul di benak semua orang. Mereka semua berpikir bahwa mereka berperilaku menurut agama. Perlakukan setiap orang dengan baik. Lalu mengapa itu tidak adil bagi mereka? Untuk mendapatkan objek apapun, mengapa mereka harus melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain? Dalam situasi seperti itu, hanya ada dua pilihan di depan mereka. Entah mereka meninggalkan jalan yang sulit demi kebaikan mereka, lalu memilih jalan yang mudah, atau tetap fokus pada jalan kebenaran." Mereka yang membuat pilihan kedua, Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Hal yang sama terjadi pada Silwati. Puas dengan puasa dan pengabdian Silwati, Prabu Sriwisnu muncul di hadapannya. Sriwisnu berkata, "Ratu Silwati, aku senang melihat pengabdianmu yang tak tergoyahkan pada sumpah puasa Jiwit Putrika. Dengan percaya kepadaku, bahkan di saat krisis, kamu telah menjadikan kemuliaan sumpah yang luar biasa ini lebih sempurna. Akibatnya semua putramu akan hidup kembali dan berumur panjang." Cahaya suci muncul, menghidupkan para pangeran yang telah mati. Melihat itu, Kapurwati benar-benar terkejut. Mereka semua kemudian pergi ke tempat pemujaan dan mereka melihat Sriwisnu di sana. Sriwisnu berkata, "Kapurwati, sebagai serigala dalam kelahiran sebelumnya, kamu telah menyelesaikan puasa ini, tetapi melanggarnya di pertengahan. Hasilnya adalah kamu lahir sebagai manusia, tapi kamu lahir dalam keadaan miskin. Bahkan setelah itu, kamu melakukan banyak dosa dalam kelahiran ini. Akibatnya semua anakmu mati di dalam rahimmu. Namun kecemburuanmu tidak berakhir. Kamu membuat konspirasi untuk merenggut nyawa putra Silwati. Tapi karena kekuatan keibuan Silwati, rencanamu gagal." Kapurwati kemudian bersujud dan berkata, "Maafkan aku, Prabu. Tolong maafkan aku. Bahkan sebagai manusia, aku tidak bisa melupakan sifat binatangku. Orang yang menyelamatkan hidupku. Aku ingin menghancurkannya. Aku telah melakukan kejahatan besar. Maafkan aku, Prabu. Maafkan aku." Sriwisnu berkata, "Hanya pertobatan dari hati yang tulus yang dapat membebaskanmu dari beban dosamu. Mulai sekarang curahkan seluruh hidupmu di jalan Dharma. Itu akan menjadi kesejahteraanmu." Garuda berpikir, jika Ibu Kadru juga bertobat dari hati, maka mungkin para ular bersaudara akan mendapatkan anugerah kehidupan. Kisah ayah ini telah membuatku sangat terpesona, sehingga aku mulai menemukan karakter sendiri. Kadru berkata, "Suami, bahkan aku ingin berpuasa Jiwit Putrika. Tolong beritahu aku metodenya." Rashikashyapa berkata, "Pakai pakaian yang bersih. Setelah itu persembahkan bunga, lampu, beras, dan lain-lain kepada arca Tuhan yang terbuat dari rumput. Dan jika mau, kamu bisa membuat arca Tuhan dari tanah liat. Setelah itu, buatlah patung elang dan serigala.
oleskan abu merah di dahi mereka. Pada saat yang sama, persembahkan 16 manisan dan 16 karangan bunga yang terbuat dari rumput, seutas benang dengan 16 simpul dan barang rias untuk Dewi. Kemudian kamu harus mendengarkan atau menceritakan kisah Jiwit Putrika. Dengan demikian para penyembah yang melakukan puasa ini dengan semua ritual, semua keinginan mereka akan terpenuhi. Puasa ini dilakukan pada hari ke-8 dari 2 minggu Krishna Paksa bulan Ashwin. Pada hari ke-7, mandi suci dilakukan di sungai. Kemudian setelah berpuasa tanpa air pada hari ke-8, pada hari ke-9 Tuhan dipuja dengan mempersembahkan air suci kepada matahari. Setelah berdana punya kepada Brahmana, puasa ini dirayakan dengan makan capati yang terbuat dari ragi, sayuran mengkudu, dan nasi kari. Sumpah yang sangat sulit, Kadru, itu harus diikuti tidak hanya oleh tubuh, tetapi juga oleh pikiran, perbuatan, dan perkataan. Jika kamu berhasil melakukannya, maka keselamatan para ular yang terluka ini pasti akan didapatkan. Kadru berkata, aku tidak pernah melakukan ini. Aku khawatir aku membuat kesalahan. Vinata berkata, tidak akan ada kesalahan darimu. Aku juga akan melakukan puasa ini denganmu. Ketika kedua ibu akan berdoa bersama, Prabu Narayan pasti senang. Garuda berkata, kalian berdua fokus pada puasa. Aku akan mengumpulkan bahan-bahan ritual. Taksaka berkata, selama puasa kalian berlangsung, kami akan melindungi saudara-saudara kami. Saat itu Resi Kasyapa melihat Yamaduta masih ada di sana menunggu waktu mencabut nyawa para ular. Resi Kasyapa berpikir, di satu sisi pikiran Kadru masih bingung dalam mengikuti puasa ini, dan di sisi lain utusan Dewa Yama sedang menunggu untuk mengambil nyawa para ular. Aku berharap Kadru mengikuti puasa ini dengan benar. Melihat pandangan ayahnya ke tempat lain, Garuda berpikir, apa yang ayah cari di sana? Aku tidak melihat apa-apa. Resi Kasyapa berkata, aku harus pergi sekarang. Mereka semua kemudian memberi hormat kepada Resi Kasyapa. Resi Kasyapa berkata, Winata, aku harus membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Ikutlah bersamaku. Winata kemudian mengikuti Resi Kasyapa. Resi Kasyapa berkata, Winata, Garuda adalah anak yang sangat penting. Kelahirannya adalah untuk tujuan yang sangat besar. Tanggung jawabnya akan meningkat. Itu sebabnya kamu harus memastikan bahwa dia menyeimbangkan antara perbuatan dan keluarga. Karena sekarang sebentar lagi Garuda akan diberi tugas yang sangat penting. Winata berkata, tugas yang mana, suami? Resi Kasyapa berkata, tugas mempertemukan kembali Dewa Wisnu dan Ibu Laksmi. Mendengar itu, Winata terkejut mendengarnya dan merasa bahagia. Winata berkata, ini tidak terbayangkan. Resi Kasyapa berkata, Garudalah yang telah mengungkapkan keinginan untuk menawarkan bantuan dalam penyatuan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Waktu itu di Waikunta, Garuda berkata, saudaraku, apakah ada solusi di mana aku bisa menyatukan mereka kembali? Resi Kasyapa berkata, di Waikunta, jika seseorang mengungkapkan keinginan dengan hati yang tulus, keinginan itu pasti terpenuhi. Untuk mengembalikan Dewi Laksmi, pengadukan lautan susu akan segera dilakukan, dan Garuda harus memberikan kontribusinya dalam hal itu. Akan sangat sulit baginya untuk dapat melakukan tugas ini, terutama ketika kamu masih seorang pelayan. Pikiran, otak, hati, dan bahkan jiwanya selalu tinggal bersamamu. Pembebasanmu hanya mungkin terjadi setelah lautan susu diaduk. Selain itu, ketika saatnya tiba, bahkan energi Kundalini Garuda akan terbangun, yang akan membuatnya menjadi makhluk yang paling kuat. Hanya setelah itu, dia bisa menjadi prajurit yang benar sepenuhnya. Winata berkata, aku mengerti suami. Putraku dilahirkan untuk mencapai beberapa tujuan dunia ini, dan aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk membuatnya mampu melakukan itu. Resi Kasyapa berkata, semoga Tuhan memberkatimu, Winata. Resi Kasyapa kemudian pergi dari sana. Saat itu, Garuda pergi ke arah di mana ayahnya melihat sesuatu waktu itu. Garuda terus memperhatikan dan berpikir, siapa itu yang hawa kehadirannya membuatku begitu takut?
Garuda kemudian melihat Yamaduta muncul dari awan hitam yang pekat. Garuda berpikir, siapa roh yang menakjubkan ini dan apa alasan kehadirannya di sini? Binatang mendekati Garuda dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, Garuda?" Garuda berkata, "Tidak apa-apa, Ibu. Aku hanya merasakan ketakutan yang aneh."